Ya pemirsa, kita kembali lagi, pastinya juga masih di Dosen Berbicara ya, dan pastinya juga kita masih membahas tentang sebuah penelitian yang pastinya juga dilakukan oleh Ibu Dr. Mutiawati, SPD MPD, itu yang optimalisasi aplikasi Teleedu VS Match berbasis headset VR atau juga virtual reality sebagai media pembelajaran imersif ya, yang menyenangkan ya, tentunya juga untuk meningkatkan perilaku belajar matematika. Nah, dan tentunya juga ini mungkin pasti juga buktinya juga pada saat mungkin pada saat melakukan riset awal atau juga untuk melakukan aplikasi ini ya, atau menerapkannya nanti di sekolah-sekolah. Nah, jadi mungkin terbayang nggak sih, udah ada pandangan seberapa besar sih potensi aplikasi ini diadopsi secara luas gitu ya di sekolah-sekolah gitu. Nah, di Aceh khususnya, dan tentunya juga pada umumnya di Indonesia gitu. Ya baik, kalau kita lihat dari kajian-kajian penelitian terdahulu ya, sebelum saya beranjak dari penelitian ini kan saya melihat dulu, membuat kajian dulu dari penelitian-penelitian terdahulu, dan memang penelitian ini mungkin kalau untuk skupnya Indonesia, apalagi skupnya Aceh mungkin belum ada yang mengembangkan virtual reality tapi berbasis game, gitu dia belum ada yang ditanamkan di dalam virtual reality. Saya rasa ini bagus untuk perkembangan ke depan, karena apa, penelitian ini sebenarnya itu kalau dilihat itu banyak kan digunakan di luar negeri. Jadi saya pun melihat itu dia namanya dulu immersion. Jadi itu adalah awal dari saya terfikirkan untuk mengadop pembelajaran immersion tersebut ke dalam pembelajaran virtual reality ini. Kalau kita lihat memang immersion itu diterapkan, hanya saja diterapkan kepada pembelajaran kayak guru PPG, prajabatan ya. Jadi prajabatan itu si guru itu tidak lagi diturunkan ke sekolah langsung dalam tahap pertama, 2, 3. Nanti pada tahap keempat baru diturunkan ke sekolah. Tetapi mereka itu berinteraksi dengan siswa itu di dalam ruang kosong, tetapi seolah-olah dia berhadapan dengan siswa. Jadi itulah dijadikan virtual reality-nya di situ. Nah, beranjak dari situ saya lihat kenapa enggak kita ini menerapkan ke dalam pembelajaran reality ini, kita terapkan kepada anak-anak SD juga, yang notabene mereka itu kita lihat kalau anak-anak kan daya daya hayal mereka, gitu kan, mereka imajinasi mereka itu kan masih sangat tinggi ya, apalagi anak-anak sekarang itu dia gemar dengan gamenya bermain, tetapi kalau kita paksa belajar kan mereka nggak senang ya. Nah, disitulah saya mencoba untuk memasukkan ide tersebut, dan kemarin saya iseng-iseng berhadiah mencobakan ini kepada anak saya. Jadi anak saya usianya kelas 2 SD dan dia senang ternyata. Jadi saya tahu ini mungkin ke depan juga anak-anak ketika kita masukkan pembelajaran inovasi ini, mereka juga pasti akan senang. Dan itu dampaknya dari itu juga, yakin saya itu ke depan pasti akan peminatannya itu lebih bagus. Iya benar, karena juga anak-anak sekarang mungkin contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi ketika mereka melihat visual di YouTube atau segala macam, nah itu juga membantu mereka mengingat kata-kata bahasa Inggrisnya ya, mungkin gambarannya seperti itu ya. Nah, jadi pemirsa, saya juga mungkin nanti pemirsa juga bisa melihat ya, itu itu alatnya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya untuk next planningnya ya, untuk the big planningnya untuk kedepannya, ini kan kalau misalnya dilihat, wah ini sesuatu yang bisa dibilang ya komersil juga gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti mungkin ada kerjasama dengan para Kementerian Pendidikan atau juga Pemda gitu ya, Pemprov segala macam. Nah, itu juga sangat berpotensi gitu ya untuk lebih ke besar lagi gitu ya. Nah, itu juga ada kemungkinan untuk itu untuk pengembangannya gitu ya, atau juga mungkin kan nggak mungkin juga dong dikasih cuma-cuma atau apa gitu ya. Karena juga untuk sekolah banyak. Nah, mungkin seperti apa tuh gambarannya ke depan? Untuk gambaran ke depan itu sebenarnya saya sudah punya planning, karena roadmap penelitian yang saya bangun dari awal kemarin di tahun 2022 pada saat saya mengambil virtual reality ini, karena
saya sudah memenangkan fundamental 1, kemudian ke fundamentalnya sudah 2 kali ini. Ke depan saya berencana untuk terapan. Nah, di terapan ini maknanya apa? Virtual reality yang sudah kita uji cobakan, sudah nanti mungkin hasilnya sudah final. Nah, kita mau ini kita benar-benar terapkan satu pilot project sekolah. Jadi apakah itu nanti sekolah SD atau sekolah SMP, kita jadikan sebagai pilot project kita, sehingga di sekolah tersebut benar-benar menerapkan bahwa 1 atau 2 kelas itu benar-benar menerapkan pembelajaran matematika secara utuh. Kalau ini kan masih uji coba dengan satu materi atau topiknya terkait dengan geometri. Nanti kita akan kembangkan ke depan terkait dengan materi-materi yang lain, sehingga itu juga bisa ditanamkan di dalam headset virtual dan mereka itu bisa belajar dari dalam situ. Nah, kami berharap bisa kerjasama mungkin dengan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, karena target sekolah yang sekarang ini adalah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Mungkin kita sangat berharap dari pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar bisa mensupport untuk ini, sehingga nanti pembelajaran ke depan terutama sekolah-sekolah yang pinggiran daerah atau mungkin tertinggal saat ini, mereka itu mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian juga dalam hal ini kemarin saya sudah sempat berdiskusi dengan beberapa dudi di dunia industri. Kalau memang sukses, maka mereka akan bersedia untuk memproduksi secara massal. Dan itu mungkin itu target ke depan, bahwa ke depan kita akan jadikan alat ini secara diterapkan di seluruh sekolah kalau memang bisa. Iya, nah insya Allah ya juga bisa berhasil gitu ya. Nah, dan pastinya juga di pemirsa ya. Nah, jadi saya tertarik tadi ya seperti Bu Tia sampaikan tadi, mungkin pada saat pelaksanaannya ya untuk pembuatannya gitu. Nah, jadi sekarang itu memang benar-benar zamannya kolaborasi gitu Bu Tia ya. Nah, pasti juga ini antar lintas bidang atau juga dengan kepakaran masing-masing gitu. Nah, mungkin karena ini juga karena ada kesempatan Ibu Rektor di sini ya. Dan juga kita pengen tahu karena Ibu Tia juga pasti juga mungkin setahu saya juga ya, yang salah satu ya dekat dengan beliau juga. Nah, pasti juga banyak sekali memenangkan itu untuk skala-skala hibah penelitian itu yang skalanya besar gitu ya. Bahkan kemarin itu Kosa Bangsa Bu ya. Nah, itu juga yang melibatkan antar universitas dan tentunya juga dengan para dokter-dokter di universitas lain gitu ya. Nah, jadi melihat tantangan itu apa sih tipsnya satu, dan kemudian yang kedua apa gitu mungkin lebih kepada pesan-pesannya kepada dosen-dosen pemula atau juga mungkin dosen-dosen menengah, ada nggak sih ya, mungkin menengah ya, mungkin level penelitiannya mungkin masih di PDP ya, penelitian dosen pemula gitu. Nah, jadi apa gitu mungkin tipsnya satu, dan juga mungkin lebih kepada pesan-pesannya gitu, bagaimana jangan rogo-rogo untuk bisa cross lintas ilmu, kerjasama gitu, dan seperti kesuksesan dari Bu Tia. Iya, kalau kita lihat untuk tip dan trik itu sebenarnya nggak banyak ya. Kalau kita lihat, memang pengalaman saya itu beberapa kali, mungkin dari tahun-tahun 2015, 16, 17 saya belum terlalu aktif di penelitian ya. Tetapi setelah 2017 ke atas itu setiap tahun saya ada menangkan hibah, dan puncaknya mungkin sekarang ini memang banyak penelitian hibah yang saya menangkan, baik dari fundamental, Kosa Bangsa, kemudian ada kemarin juga kita baru menangkan mahasiswa berdampak dan selamat juga nih. Jadi untuk kegiatan-kegiatan penelitian ini, yang pertama itu tiknya adalah ketika buat proposal, itu buatlah proposal memang sedang tren isu saat ini, tetapi isu yang tren itu dibawa kepada roadmap penelitian sendiri. Jadi jangan hari ini kita meneliti tentang ini, besok tentang hal lain, tapi kita fokus pada roadmap kita, tapi kita berinovasi dengan dunia saat ini. Contoh tadi itu, saat ini apa yang jadi masalah di dalam dunia pendidikan adalah rendahnya motivasi atau rendahnya perilaku belajar matematika yang bagus di saat ini. Nah, untuk itu kita berinovasi. Kalau kita mau meningkatkan motivasi, apa yang mempengaruhinya? Otomatis siswa sekarang ini itu lebih kepada game. Jadi kita masuk ke dalam dunia game itu dengan apa? Dengan virtual reality, tetapi masih support dengan keilmuan kita. Jadi masih support dengan keilmuan kita, dan jangan ragu untuk melakukan join kolaborasi antar dosen. Walaupun kita lihat
basic keahlian dia berbeda dengan kita, rumpunnya berbeda, tapi kita harus mencari mana yang sinerginya di mana. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kita buat penelitian, maka panduan itu benar-benar diperhatikan. Nah, jangan sampai ketika kita buat penelitian panduannya seperti ini yang kita tulis yang lain. Nah, ikutin aja panduan itu, maka kita akan bisa berhasil. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk berinovasi. Jangan sama dengan penelitian sebelumnya, kita sama terus, kemudian kita nggak mau keluar dari lingkup sendiri. Contoh tadi, untuk virtual reality ini sebenarnya itu tidak hanya di bidang matematika bisa diterapkan. Bidang lain, contoh yang Mbak Arnia tadi singgung itu adalah bidang bahasa Inggris. Kenapa nggak buat virtual reality itu saat ini ketika anak-anak bahasa Inggrisnya itu TOEFL-nya bagus, tetapi berbicaranya nggak bagus. Nah, dalam keadaan berbicara mereka nggak berani. Kenapa? Berbicara dengan orang lain mungkin dia nanti dampaknya dari gestur orang kadang. Kenapa nggak masukkan, tanamkan ke dalam virtual reality ini seolah-olah anak sedang berbicara dengan lawannya di dalam situ. Ada yang menjawab di dalam situ. Jadi dia hari-hari dia berlatih tentang itu, ya akhirnya mereka menyenangkan bahasa Inggris itu. Itu salah satu. Atau bidang keahlian teknik gitu. Buatkan virtualnya atau seperti apa yang memang lagi in sekarang. Itu saya yakin bisa. Kemudian kalau dia bidang pengabdian masyarakat, coba selesaikan masalah yang ada di masyarakat tersebut. Jangan kita yang membawa masalah ke mereka untuk memaksa, tapi masalah mereka yang kita bawa ke dalam kita untuk menyelesaikan. Hilirisasi antara hasil penelitian kita dengan pengabdian masyarakat itu yang paling penting. Iya, nah luar biasa sekali pemirsa, sekaligus menutup juga untuk episode kali ini ya. Nah pastinya juga ini untuk ilmu atau juga pengalaman atau juga mungkin yang pastinya juga dimiliki sama Ibu Tia, yang pasti juga bisa berguna, bermanfaat buat kita, yang tentunya juga menjadikan motivasi buat kita juga, dan tentunya juga supaya juga bisa insya Allah mengikuti jejak beliau juga ya gitu, yang pasti juga sukses di akademik, dan tentunya juga ini benar-benar bisa penelitian-penelitiannya itu berdampak dan bermanfaat buat masyarakat semuanya. Ibu Tia, terima kasih banyak ya untuk waktunya ya pastinya. Terima kasih pemirsa. Nah insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di episode-episode mendatang langsung dari studio Beyond TV. Kita berdua mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.